Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa ba'du, wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim wa huwa astaqil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sahabat Al-Kahf yang saya cintai, alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada episode kali ini. Semoga kebersamaan kita akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Kita berharap semoga kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhak mendapatkan syafaat, dan kita berusaha keras untuk menjadi orang yang mengikuti sunnahnya. Seperti yang telah tersampaikan pada episode kedua tentang upaya kita untuk menyatukan umat Islam ini. Betapa kita berhadapan dengan awal dari perpecahan umat Islam yang lahir dari peperangan Siffin, yaitu kelompok Khawarij, kemudian Murji'ah, dan Syiah. Ketiga kelompok inilah yang lahir dari perseteruan politik. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu saya sampaikan bahwa pada episode kedua ada terjadi kesalahan ucap, yakni tentang waktu perang Siffin. Di sana tersampaikan pada tahun 33 Hijriah. Yang benar adalah antara 35 sampai 40 Hijriah. Bahkan ada yang menyatakan tahun 37 Hijriah. Dengan demikian, apa yang tersampaikan pada episode kedua telah diralat. Baiklah sahabat Al-Kahf yang budiman, kita berbicara yang pertama tentang kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang pada awalnya sangat mendukung pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, namun kemudian berbelok atau berbalik sedemikian rupa dan tidak mendukung sahabat Ali karramallahu wajhah. Baiklah, kita pahami istilah Khawarij. Secara bahasa kata ini berasal dari kata kharaja, yakhruju. Dan dalam bentuknya yang disebut dengan sighat muntahal jumu, artinya jama yang paling jama, yaitu khawarij, mengikuti pola atau wazan mafa'ila. Khawarij ini artinya adalah orang-orang yang keluar. Tentu saja sebutan ini tidak disukai oleh mereka. Tetapi paling tidak itulah para sejarawan menyebutnya. Mereka sendiri lebih suka untuk disebut dengan kelompok Hurari, karena mereka memang berpusat di kota Hurari. Dan kelompok ini menjadi kelompok yang benar-benar telah menantang atau menyalahkan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kata Khawarij sendiri yang berarti keluar, artinya menurut ilmu kalam mereka adalah orang yang keluar dari kelompok Ali dan tidak ikut kepada kelompok Muawiyah. Jadi mereka benar-benar mandiri dan menyikapi persoalan yang terkait dengan tahkim atau majelis tahkim secara mandiri.
Kelompok ini menyatakan dirinya keluar dari kelompok Ali dan Muawiyah. Sebuah sikap yang berani untuk menentang seorang sahabat yang menurut sementara orang dianggap luar biasa. Tetapi fakta sejarah demikian adanya. Menurut beberapa orang atau pakar atau orang-orang yang mencoba untuk memahami tentang Khawarij ini, mereka beranggapan bahwa teori dan pola pikir Khawarij ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi baru muncul sebagai satu aliran di saat seusai perang sivil. Pendapat ini menurut para ahli sejarah adalah sebuah kondisi yang tidak bisa dipaksakan. Karena pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang juga bersikap tidak taat kepada Rasulullah. Bukan sekedar melawan, tapi juga mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka oleh Rasulullah disebut orang-orang yang imannya hanya sebatas tenggorokan. Mereka memahami Quran cuma sebatas tenggorokan, tidak masuk ke dalam jiwanya, apalagi dalam perbuatannya. Kalau kita melihat definisi itu, bukan hanya kelompok Khawarij yang begitu, tetapi begitu banyak kelompok lain yang bersikap serupa itu. Sehingga tepat para sejarawan menyatakan sebutan Khawarij sebagai firqah dalam Islam dimulai setelah usai perang sivil. Para pecinta El-Kaf Channel yang saya hormati, Khawarij sebagai kelompok yang begitu mencintai ajaran Islam, mereka bahkan menyatakan la hukma illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Bahkan Urwah menyatakan, Urwah adalah salah satu tokoh dari tokoh Khawarij. Beliau menyatakan bahwa kalian telah berhukum berdasarkan pendapat manusia. Padahal sungguh tidak ada hukum selain hukum Allah. Ini pendapat mereka berkaitan dengan orang yang bertahkim, orang yang menuruti ajakan Amr bin As untuk bertahkim. Bagi mereka, hal itu adalah sama dengan berhukum dengan pendapat manusia dan tidak mau berhukum kepada aturan Allah. Mereka teriak begitu keras, tidak ada hukum selain hukum Allah. La hukma illallah. Ini kelompok Khawarij. Semua kelompok Khawarij yang nanti akan terjadi perpecahan beranggapan sama. Mereka menyatakan bahwa sahabat Utsman dan sahabat Ali adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah, bahkan orang yang kafir. Karena mereka berbuat berdasarkan kemauannya sendiri, tidak bersumber pada hukum Islam. Itu menurut mereka. Nah, kenyataan inilah yang akhirnya memperkuat dan diyakini oleh semua penganut Khawarij. Nah, namun dalam perkembangannya, kelompok ini terpecah menjadi beberapa bagian kelompok. Tentu saja berdasarkan kepentingan dan jenisnya atau apapun namanya. Yang jelas mereka terpecah menjadi beberapa golongan, yakni yang pertama adalah Az-Zariqah. Kelompok ini dipimpin oleh Nafi Ibnu Azraq At-Tamimi. Kelompok ini menjadi kelompok yang begitu lantang, begitu luar biasa mendeklarasikan dirinya sebagai satu-satunya kelompok yang benar. Yang secara umum juga mereka berpendapat seperti yang di atas, bahwa sahabat Utsman dan sahabat Ali adalah dua orang yang menuruti kemauan manusia, tidak berdasarkan pada Al-Quran.
Selain itu, mereka juga mempunyai doktrin. Doktrinnya adalah salah satunya melarang mengajak atau menerima ajakan orang untuk sholat bersama di luar kelompok mereka. Jadi mereka hanya akan melakukan sholat bersama kelompok mereka. Kemudian mereka beranggapan bahwa anak orang kafir akan masuk neraka mengikuti ibu bapaknya. Selanjutnya, mereka meniadakan hukum rajam dan juga meniadakan hukum bagi mereka yang menuduh berzina. Kemudian selanjutnya menganggap orang yang tidak ikut berperang bersama mereka dengan sebutan musyrik. Dan berikutnya, wilayah mereka disebutnya sebagai Darul Islam. Dan kemudian mereka menganggap kafir setiap orang yang tidak bersatu atau yang tidak mengikuti mereka. Ini kelompok pertama, Az-Zariqah, dipimpin oleh Nafi Ibnu Arzaq At-Tamimi. Selanjutnya, sahabat El-Kaf Channel, ada yang kedua yaitu kelompok As-Safiyah. Kelompok ini dipimpin oleh Ziyad bin Asfan. Mereka mempunyai doktrin yang cukup kontradiktif dibanding dengan Az-Zariqah. Salah satunya adalah mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak ikut berperang dengan mereka. Lalu yang kedua, mereka menghukum atau mengadakan hukum rajam bagi orang yang berzina. Begitupun menghukum bagi orang yang menuduh dan ternyata tidak berbukti. Selanjutnya, pelaku zina menurut kelompok ini berdosa besar, namun tidak kafir. Kelompok ini tentu merupakan sempalan dari kelompok Az-Zariqah dan sudah menjadi kebiasaan bagi kaum Khawarij. Di samping doktrin-doktrin khusus tadi, secara umum mereka tetap berpegang pada penyalahan atau menganggap salah sahabat Utsman dan sahabat Ali, begitu juga Muawiyah dan Amr bin As. Kemudian kelompok yang ketiga adalah An-Najdah. Kelompok ini dipimpin oleh Najdah bin Amir. Dan selain konsep-konsep dasar kekhawarijan tadi, mereka mempunyai doktrin bahwa Allah akan mengampuni kesalahan dan kebodohan orang-orang yang telah melakukan ijtihad. Jadi mereka memperbolehkan ijtihad dan terus berkembang bagi mereka yang namanya ijtihad itu. Kemudian mereka juga punya anggapan bahwa dosa-dosa kecil yang terus dilakukan akan menjadi dosa besar. Kemudian orang yang berzina adalah orang yang melakukan dosa besar. Lalu dasar pemikiran mereka, hukum mereka adalah Quran dan Sunnah. Ini kelompok Najdah. Kelompok yang ketiga. Selanjutnya ada kelompok Al-Jaridah yang dipimpin oleh Abdul Karim Al-Jad, yang di samping doktrin umum Khawarij, dia memahami atau memberi doktrin
bahwa tidak mengkafirkan anak kecil meskipun itu dari keluarga orang kafir. Kemudian mereka juga mewajibkan orang Islam untuk mengajak anak kecil ikut dalam kegiatan ibadah sebagai proses edukasi. Lalu selanjutnya ada kelompok Al-Ibadiyah. Ini adalah kelompok kelima yang dipimpin oleh Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Kelompok ini tampaknya kelompok yang cukup baru, artinya datang paling akhir, karena dia sudah berkaitan erat dengan pemahaman filsafat yang nanti akan kita bahas pada episode-episode selanjutnya. Al-Ibadiyah ini dipimpin oleh Abdullah bin Ibad At-Tamimi, yang pertama mereka mempunyai konsep bahwa Allah tidak mempunyai sifat. Kemudian mereka juga beranggapan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan tidak bersifat qadim. Artinya Quran itu makhluk, bukan merupakan sifat Allah. Kemudian orang-orang kafir adalah orang yang kekal di dalam neraka. Dan begitu pula orang yang berdosa besar, orang yang kekal di dalam neraka meskipun dia mukmin dan meskipun dia tidak disebut orang kafir. Selanjutnya, mereka juga membuka pemahaman tentang takwil terhadap Al-Quran sebagai proses penafsiran. Ini kelompok Khawarij. 5 besar kelompok Khawarij di samping dari Az-Zariqah, dari Asfaniyah, dari Al-Ibadiyah. Ini akhirnya muncul kelompok-kelompok kecil yang lain yang melengkapi dan mentambah riuh rendahnya Firqatul Islam, Firqatul Muslimin, pecahan umat Islam. Yang ini merupakan satu hal yang sebenarnya sangat kita sayangkan hal itu terjadi. Namun sejarah telah berbuat atau telah menentukan demikian. Dan kita harus terima. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk memperbaiki sejarah itu dengan berusaha keras kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita mempunyai sesuatu yang jauh lebih besar dari semua yang ada. Kita punya tempat kembali. Kita punya tempat kembali. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Itu konsep kita. Mungkinkah itu bisa terjadi? Semoga. Sahabat Al-Kaf Channel yang saya hormati, itulah pembahasan tentang Khawarij yang merupakan aliran pertama yang tersampaikan pada kajian kita tentang Firqatul Muslimin, tentang firqah-firqah umat Islam, yang nanti akan disusul dengan pembahasan tentang Syiah dan Murji'ah pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sahabat Al-Kaf, kita jumpa pada kesempatan mendatang. Allah memberkahi kita, Allah melindungi kita, dan ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.